Shalom, kembali lagi kita bisa bersama-sama beribadah di Gereja AFJF Taichung, saudara. Saudara siap untuk sama-sama kita beribadah kepada Tuhan sebelum kita sama-sama menikmati hadiratnya? Ini adalah satu ayat yang dapat memberkati saudara dan saya. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani dikatakan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saudara, saya yakinkan saudara, hari ini kalau saudara beribadah, saudara pasti akan menerima janji Tuhan. Saudara, saya garansi saudara akan pulang dengan berbeda pada saat saudara datang. Amin saudara. Yuk sebelum kita sama-sama memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami bersama-sama sehati mengundang Roh Allah turun di tengah-tengah kami, dan biar kami bisa merasakan Engkau sendiri hadir dan memberkati hidup kami. Kami mau memberikan, kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan, dan kami percaya kami akan diberkati oleh Engkau sendiri. Bapa, terpujilah nama Engkau. Kami siap untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Berkati semua yang melayani Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau pakai mereka juga untuk membawa kami masuk di dalam hadirat Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Di lembah gelap aku tidak takut kan bahaya, gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku, kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di
hamba Tuhan. Yes, Jesus. Hari ini kami mau tenang Tuhan, karena kami tahu Tuhan Kau ada di kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Kau jaga hidup kami. Yes, Jesus. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Menangis hatiku
lagu ini Tuhan yang barusan kami nyanyikan. Kami tahu tangan yang kuat memotong kami Tuhan. Bahkan ketika kami merasa kami ada di lembah kekelaman, kami tidak sendiri Tuhan. Thank you Jesus, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Thank you Jesus, Kau sekali kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati setiap telinga yang mendengar Tuhan, setiap hati yang menerima. Bila Kau dapati tanah hati kami, tanah hati yang subur Tuhan. Sehingga ketika firman itu ditabur, bisa tertanam ke dalam berbuah keluar. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulutnya itu adalah kehendak-Mu. Dan kami mau seperti Maria Tuhan, kami mau duduk di bawah kaki-Mu. Kau mau mendengar apa yang jadi isi hati-Mu. Thank you Jesus, yang siap untuk mendengarkan firman sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Allah, kita bertemu lagi untuk membaca firman Tuhan. Meskipun harus lewat online, tetapi kita percaya firman Tuhan tetap berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan biarkan kita tetap mempunyai hati untuk percaya kepada firman-Nya. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang telah menggembalakan kami, yang telah menerima kami apa adanya. Kalau hari ini sebentar kami akan membaca firman Tuhan, biarkan Engkau sendiri mengurapi kami, memberikan kekuatan bagi kami. Apapun keadaan kami tetap mau berkata Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesuslah gembala yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau sama-sama belajar, yaitu untuk kita bisa menghadapi keadaan, penderitaan bahkan, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita mau belajar bagaimana kita harus bersikap, khususnya di dalam kita menghadapi seluruh tantangan yang ada. Kita akan sama-sama membaca di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan untuk saudara 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 sampai yang ke-22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh di dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, kekuatan ditaklukkan kepadanya. Kita teruskan lagi di dalam 1 Petrus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu sendiri dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menuruti keinginan manusia, tetapi menuruti kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk memperlakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Kamu telah hidup di dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Keempat, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menceburkan dirimu bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Ayat yang kelima, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka seperti semua orang dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Di dalam pembacaan firman kali ini, kita mau belajar bagaimana sebagai orang percaya mungkin aja tidak menutupi kemungkinan kalau kita akan mengalami penderitaan. Tetapi pada waktu kita mengalami penderitaan, kita akan belajar bagaimana kita akan bersikap. Kita bagaimana harus menata hati kita supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Ada satu perumpamaan yaitu mengenai pohon korma, pohon yang ada di daerah Timur Tengah. Pohon ini ditanam dengan cara yang cukup unik, yaitu para petani akan memasukkan benihnya di dalam tanah, dan benih itu akan ditutup oleh batu atau ditimpa oleh batu, sehingga akar itu akan bertumbuh lebih awal, yaitu menuju ke bawah. Pada waktu akarnya sudah semakin menjadi lebih kuat, pohon itu akan tumbuh dan semakin kokoh untuk mendesak batu yang sedang menutupi bagian atasnya. Penderitaan tidak selalu membawa hal yang buruk, tergantung bagaimana cara kita menghadapinya, bagaimana cara kita mengatasinya. Khotbah yang lalu pernah dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat yang 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Pada waktu kita sudah dengan segenap hati melakukan segala perintah Allah, maybe tidak menutupi kemungkinan kita tetap akan mengalami penderitaan. Tapi kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengalami satu penderitaan yang manusia tidak bisa tanggung, yaitu demi untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia harus mati di atas kayu salib, dia harus menderita semuanya, dia harus dihina, dia harus menerima segala siksaan, tetapi dia tidak membalasnya. Dia tetap menjalaninya dengan sabar. Kita mau belajar daripada teladan Tuhan Yesus Kristus. Tentunya penderitaan Tuhan Yesus nggak bisa sebanding dengan penderitaan yang kita hadapi sekarang. Dia adalah 100% Allah, dia adalah 100% manusia. Apa yang dia tanggung tidak bisa mungkin kita tanggung, tetapi ada beberapa hal yang kita mau belajar dari sikap Tuhan Yesus, yaitu kesabaran. Kesabaran pada waktu dia menjalani semuanya, apa yang membuat dia bertahan sehingga penderitaan atau tugas yang daripada Allah ini selesai dia lakukan. Kita mau belajar yaitu jaga pikiran kita pertama. Yang kedua, kita mengatur waktu kita. Yang ketiga adalah kita memperhatikan segala keputusan yang kita ambil pada masa-masa yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita atau disebut penderitaan. Bagi manusia itu mungkin adalah masa-masa yang menderita, tapi bagi Allah ini adalah satu proses yang kita tetap harus lalui sebagai orang-orang benar. Yang pertama kita mau belajar yaitu untuk menjaga pikiran kita. Poin yang pertama, kita kembali lagi baca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk keinginan manusia, tetapi menuruti kehendak Allah.
Satu warning yang Petrus boleh katakan untuk kita semua yaitu kalau Kristus telah menderita badani, kita juga harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang seperti ini. Artinya mempersenjatain itu adalah arm yourself. Artinya siapkan pikiranmu, siapkan hatimu. Karena penderitaan itu mungkin aja harus kita lalui. Seperti Kristus telah menderita penderitaan badani. Kadang-kadang kita di dalam masa yang menderita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, seringkali kita lebih fokus kepada masalah itu. Berat banget ya, atau susah banget untuk dilalui. Atau kita sedang mengukur daripada kekuatan kemampuan kita sendiri. Dan kita katakan ini semua telah melampaui apa yang kita bisa hadapi. Kelihatannya aku bakal gagal, kelihatannya aku tidak bisa survive kali ini. Seringkali kita lebih terfokus kepada dua hal ini. Fokus kepada masalah, fokus kepada kekuatan kita sendiri. Tetapi kita mau belajar adalah untuk terfokus kepada Allah. Fokus kepada kehendak Allah. Sekali lagi saya katakan Tuhan Yesus pada waktu melalui masa-masa itu, masa yang gak gampang, dia tidak mengukur dengan kekuatannya sendiri. Karena berapa kali dia bersedih hati, bahkan di Taman Getsemani pun dia sudah bersedih hati. Dia tahu penderitaan yang dia akan jalani dan dia bersedih hati. Tapi dia tetap memfokuskan kepada kehendak Allah. Well, kalau Allah harus dia melalui itu, dia akan bersabar. Pikiran kita bisa menjadi kekuatan kita. Pada saat kita berpikir bahwasanya kita sedang melakukan kehendak Allah, kita akan mengalami kekuatan. Katanya persenjatai hatimu, artinya jaga pikiranmu. Kalau itu semua harus terjadi dan itu kehendak Allah, Allah lah yang akan menjadi kekuatan kita. Dan yang selanjutnya kita mau belajar yaitu keinginan daging yang kita harus lepaskan. Tadi kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, janganlah engkau menuruti keinginan daging, tetapi menuruti kehendak Allah. Keinginan daging berbeda banget dengan keputusan kita untuk mengikut Allah. Keinginan daging di dalam Roma 8 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak memungkinkan baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, pilihan sih, setiap hari ini pilihan untuk kita ini hidup di dalam daging atau kita menuruti keinginan Allah, yaitu hidup di dalam roh. Keputusan kita setiap hari. Bahkan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 dan yang ke-17 dikatakan lebih jelas lagi. Galatia 5 ayat yang ke-16 dan ke-17 saya akan bacakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, di sini kita benar-benar dijelaskan bahwasanya keinginan daging tidak sesuai dengan keinginan roh. Yang keinginan roh adalah untuk melakukan semua kehendak Allah. Tetapi keinginan daging adalah lain. Keinginan daging menjauhkan kita dari Allah, bahkan membuat kita semakin tidak merasakan keberadaan Allah. Jangan bilang menurut, tetapi kita seringkali kalau kita sudah hidup di dalam daging, kita terus bertanya, apa iya Tuhan itu ada? Apa iya Tuhan itu ada? Saudara, fokuskan hidup kita kepada pikiran, yaitu tinggalkan keinginan daging. Tinggalkan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Allah. Dan lakukan segala sesuatu cuma tujuannya satu, untuk menyenangkan hati Allah.
Saya mau menaruh sedikit poin di sini, yaitu pada waktu kita membuat keinginan daging kita berkurang, kehendak roh semakin bertambah dalam hidup kita. Pada waktu kehendak roh semakin bertambah di dalam hidup kita, otomatis keinginan daging akan semakin lama semakin berkurang. Keinginan untuk berbuat dosa semakin lama semakin berkurang karena hati kita dipenuhi oleh kehendak Allah. Fokuskan kepada pikiran kita, yaitu melakukan kehendak Allah. Yang kedua, kita mau masuk di dalam mengatur waktu kita, di dalam mengalami segala sesuatu yang gak enak. Saya katakan pada waktu kita meninggalkan keinginan daging, sekali lagi bagi manusia itu adalah penderitaan, tetapi bagi Allah itu adalah proses. Bagi manusia untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk adalah satu penderitaan. Seperti kalau kita mempunyai kebiasaan yang tidak menyenangkan hati Allah. Pada waktu kita berkeputusan untuk meninggalkan itu, menjauhkan semuanya, badan kita ini sakit. Badan kita mengalami satu penderitaan yang gak gampang. Badan kita perlu mengadakan penyalipan diri di hadapan Allah. No, aku tidak mau lagi melakukan itu karena itu tidak berkenan di hadapan Allah. Badan kita sedang menderita, badan kita sedang sakit. Tetapi bagi Allah itu adalah proses untuk kita semakin lebih indah di mata Tuhan. Menjadi berlian yang semakin bercahaya di hadapan Tuhan. Menjadi emas yang semakin murni di hadapan Tuhan. Saudara, percayalah, pada waktu kita merubah kebiasaan kita yang jelek, kita sedang mengarahkan wajah kita, mengarahkan hidup kita, yaitu kepada masa depan yang lebih baik. Amin. Poin yang kedua yaitu mengatur waktu kita. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua dikatakan seperti ini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menuruti keinginan manusia, tetapi menuruti kehendak Allah. Menuruti kehendak Allah itu tadi kita udah bahas, berbalikan dengan keinginan manusia. Nah, bagaimana kita menginvest waktu-waktu kita? Mungkin kalau kita seringkali bilang sama Tuhan, andai kata aku dikasih Tuhan waktu 24 jam lebih, mungkin 42 jam, 48 jam, Tuhan kan lebih enak, aku bisa melakukan banyak hal. Saudara, saya cuma bisa berkata dikasih berapapun waktu, kalau kita tidak melakukan sesuai dengan kehendak Allah, hasilnya akan mengecewakan. Tapi pada waktu kita mempunyai waktu cuma sedikit sekali, kita lakukan semuanya untuk kehendak Allah, hasilnya akan maksimal. Saudara, manage waktu kita. Yang kedua, manage waktu kita supaya kita bisa melakukan kehendak Allah, supaya kita bisa maksimal di hadapan Allah. Saya akan memberikan sedikit kesaksian. Kalau dulu saya waktu kuliah, saya sering banget, yaitu di Taiwan ada namanya Patientang, artinya serial jam 8. Dia akan diputar dari jam 8 sampai jam 10, 2 jam waktunya. Pada biasanya serial atau sinetron itu akan berjalan sekitar 3 bulan lamanya, dan itu setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat jam 8 malam sampai jam 10 malam. Nah, saya menikmati sinetron itu pada waktu saya kuliah. Saya tontonlah dari jam 8 sampai yang jam 10 setiap hari. Satu kali pada waktu saya sudah berjalan mungkin menonton 2/3-nya, dan Tuhan tegur saya, kenapa kamu harus menghamburkan waktu kamu satu hari 2 jam untuk berada di TV menonton sinetron. Wah, saudara, kalau saudara tahu sinetron itu paling asik di bagian akhirnya. Tetapi Tuhan sudah menegur saya untuk tidak melakukan menonton film sinetron lagi. Dan akhirnya saya putuskan untuk tidak menonton film sinetron. Saya tinggalkan, dan pastilah bagi daging ini sakit sekali karena saya kepingin tahu akhir daripada sinetron itu apa. Tetapi saya mau menghormati Allah saya. Saya tinggalkan sinetron itu dan saya menghargai waktu-waktu yang Tuhan beri.
2 jam biasanya saya menonton film, menonton sinetron, berada di depan TV, tapi 2 jam itu saya bisa pergunakan untuk saya cepat-cepat belajar, menyelesaikan semua pelajaran saya, dan saya nggak usah tidur terlalu malam karena semua pelajaran udah selesai. Bahkan saya punya banyak waktu untuk bisa berdoa mendekatkan diri kepada Allah. Saudara, manage waktu kita. Manage waktu kita, mungkin di dalam kita meninggalkan semua penderitaan, kebiasaan daging kita, kita menjadi lebih banyak waktu. Kita mau menghargai waktu kita mau memakai waktu kita lebih maksimal untuk kita ini bisa semakin berguna di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga kita mau belajar yaitu memperhatikan keputusan kita. Memperhatikan keputusan kita di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ketiga sampai yang keempat saya akan bacakan untuk saudara. Sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencampurkan diri bersama-sama dengan mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Saudara, di dalam ayat 1 Petrus 4 ayat yang ketiga dan yang keempat ini diajar untuk kita bisa melepaskan semua keinginan buruk kita. Satu pilihan di dalam hidup kita untuk kita benar-benar mengadakan satu keputusan, mengikut Tuhan dan tidak lagi mengikuti keinginan daging kita. Di dalam pikiran yang buruk, kita akan masuk di dalam keputusan yang buruk. Pada waktu keputusan kita buruk, tindakan kita akan buruk, dan tentunya hasil atau masa depan kita akan menjadi buruk. Nah, kita mau belajar untuk kita pada waktu Tuhan tegur, pada waktu Tuhan ingatkan. Aku mau mengambil keputusan yaitu meninggalkan semua keinginan daging saya dan untuk mengikuti kehendak Allah. Mengambil keputusan, penting banget yang ketiga ini. Roma 8 ayat yang kelima sampai yang keenam. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, kalau kita diberikan untuk mengadakan pilihan untuk memilih keinginan daging atau memilih keinginan Allah, kita ingat daripada akibatnya. Keinginan daging akan membawa kita kepada maut, tapi keinginan roh adalah membawa damai sejahtera. Saya akan kembali kepada kebiasaan saya menonton sinetron. Kalau saya teruskan ini keinginan daging, itu akan mempengaruhi pikiran saya, mempengaruhi segala keputusan saya. Mungkin pada waktu nanti setelah saya berkeluarga, saya akan sangat dipengaruhi oleh pemikiran di dalam sinetron. Kalau bertengkar, kalau keluarga nggak harmonis, ya sudah ambil keputusan seperti sinetron, cerai. Saudara, pada waktu kita meninggalkan kebiasaan daging itu, kita akan hidup di dalam damai sejahtera. Kita kembali kepada firman Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak Tuhan izinkan untuk untuk bercerai di dalam pernikahan. Saudara, tergantung di dalam pemikiran kita. Saya mau akhirin dengan ilustrasi yaitu 2 kursi. 2 kursi sama-sama cantiknya, cuma beda warnanya. Sama-sama nyamannya, cuma beda warnanya. Kursi mana yang saudara akan pilih? Kursi itu menentukan untuk saudara mengalami masa depan. Dalam hal ini saya akan memberikan kesaksian. Saya mempunyai 2 anak. Anak saya yang besar namanya Rebecca. Dan pada waktu Rebecca kecil, kita pingin banget untuk Rebecca itu bisa menjadi seorang olahragawan. Dan mulai dari kelas 2 SD, kita sudah menyekolahkan Rebecca untuk tenis, untuk belajar tenis lapangan.
kita memberikan semua peralatannya, termasuk raket dan sepatu untuk tenis lapangan. Bahkan gurunya kita carikan guru private untuk Rebecca. Kita serius banget saudara. Kita serius untuk Rebecca bisa memilih salah satu olahraga yang dia sukai. Pada waktu dia sudah belajar selama 3 bulan untuk belajar tenis meja, tenis lapangan, cukup berat di lapangan gitu ya, panas gitu ya, dan menjadi hitam anak saya, tetapi semuanya harus bayar harga. Pada waktu sudah 3 bulan dia belajar, dan pada waktu di sekolah SD dia ada klub badminton, dan klub badminton ini dia diadakan untuk anak-anak kelas SD di sana, dan akhirnya kita pun minat untuk Rebecca bisa belajar badminton di sekolah dia. Pada waktu mengikuti klub badminton itu, jadi ada 2 olahraga nih yang dia sekarang punya, yaitu tenis lapangan dan satu lagi adalah badminton. Pada waktu mengikuti badminton sekitar hampir 3 bulan menjelang 4 bulan, pelatihnya memanggil kita, atau pada waktu kita jemput Rebecca, dia bertanya sesuatu kepada kita. Dia tanya, apakah Rebecca ini belajar olahraga yang lainnya? Kita bilang iya, dia belajar tenis lapangan. Si pelatih itu mulai memberikan penjelasan kepada kita. Dia katakan gini, Mama, 你可能要选择其中一个. Mama, kamu harus memilih salah satu daripada tenis lapangan atau kamu mau badminton. Saya katakan, why nggak bisa dua-duanya? Kenapa? 为什么不可以两个都要？两个都可以. Dia menjelaskan yaitu tenis pada waktu kita berlatih tenis lapangan atau bermain tenis lapangan, bentuk tangan kita akan pergelangannya tidak boleh bergerak dan raketnya digerakkan dengan pergelangan tangan yang tidak bergerak. Tetapi kalau badminton dia harus main pergelangan tangan untuk memainkan raket mereka. Akhirnya saya mengerti, kita berdua orang tua mengerti, berat bagi kita untuk memilih satu daripada 2 ini karena kita sama-sama menyukainya. Dan akhirnya kita berikan pilihan kepada anak saya, yaitu Rebecca. Pada waktu dia masih kecil, masih belum genap 10 tahun, tetapi kita percaya hikmat Tuhan ada di dalam hidup Rebecca. Dan 2 raket saya berikan kepada Rebecca. Lihat, ini ada raket tenis dan ini ada raket badminton. Kamu lebih suka yang mana, Bek? Dan akhirnya dia memilih yaitu raket bulu tangkis dia. Dan mulailah pada saat itu kita close untuk tenis lapangannya, termasuk sepatunya udah beda, raketnya beda, tapi nggak apa-apa. Itu sudah menjadi keputusan pilihan kita. Setiap keputusan kita harus membayar harga. Dari sanalah Rebecca mulai bermain badminton, dan dia ikut klub itu, ikut beberapa pertandingan, dan beberapa medali dia dapatkan. Medali yang Rebecca dapatkan itu tidak begitu saja hadir di dalam kehidupannya, tetapi setiap hari dia harus berlatih. Dari hari Senin sampai hari Jumat setelah pulang kelas. Kalau SD pulang sekitar jam 3.30 mereka sudah selesai kelas, dan anak-anak yang lain bisa pulang, entah itu mereka ke tempat les, entah itu mereka pulang ke rumah untuk nonton TV. Tetapi anak-anak klub tidak seperti itu. Mereka harus latihan bareng 2 jam di tengah-tengah perut yang lapar. Mereka harus berlatih fisik seperti itu. Dan seringkali saya cuma bisa siapkan beberapa pingkan atau snack di tas Rebecca untuk ganjel sedikit rasa lapar dia. Dan dia harus memulai dengan yaitu pemanasan, lompat kata, lari lapangan, latihan tangan dan sebagainya macamnya. Jadi medali itu enggak hadir dengan tiba-tiba di dalam diri Rebecca. Yang pertama yaitu setelah Rebecca mengadakan keputusan untuk dia mengambil yaitu latihan bulu tangkis, dia harus berlatih. Dia harus berlatih memperjuangkan apa yang menjadi impiannya.
Sampai hari ini kalau kita kembali ke sekolah SD dia, kita masih bisa lihat fotonya dengan medali masih terpampang di sana. Senang banget gitu. Saudara, demikian juga keputusan kita mengikut Tuhan. Pada waktu kita memutuskan untuk menyalipkan seluruh kedagingan kita, meninggalkan seluruh keinginan daging kita, dan kita memutuskan untuk mengikuti kehendak Allah. Seolah-olah manusia berkata, inilah awal daripada penderitaanku. Tetapi di mata Tuhan satu proses untuk kita menjadi lebih baik, lebih better. 会更好，有很好的未来 untuk mempunyai masa depan yang lebih baik. Yuk, di dalam masa-masa ini saudara, pada waktu kita akan meninggalkan kedagingan kita, jaga pikiran kita yang pertama. Jangan tunduk kepada keinginan daging lagi, tetapi tunduklah kepada keinginan Allah. Yang kedua, manage waktu kita, yaitu 管理你的时间, supaya semuanya maksimal dan berguna di hadapan Allah, berguna bagi kita juga. Yang ketiga, yaitu baiklah kita untuk berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Setiap kali mengambil keputusan itu tidak dilakukan di dalam 1 kali, 2 kali, tetapi setiap hari kita putuskan untuk melakukan kehendak Allah. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau baik, Engkau sangat baik, dan Engkau teramat sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Dan biarkan hidup kami yang masih ada hari ini, yang masih tersisa hari ini Tuhan, kami gunakan sepenuhnya untuk melakukan kehendak Allah. Kuatkan kami, teguhkan hati kami, kalau kami mau meninggalkan seluruh keinginan daging yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berikan kami ketegasan, berikan kami kekuatan, berikan kami Bapa dorongan untuk kami tidak give up. Tetapi Bapa, kami tetap mau memuliakan Allah di dalam kehidupan kami yang menjadi fokus hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk hari ini, dan biarkan di dalam seterusnya perjalanan iman kami boleh jalani bersama dengan Engkau. Kami percaya di dalam waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang cukup tidak nyaman, waktu yang berat bagi kami, khususnya yang ada di Taiwan Tuhan, dan tetapi kami tetap masih percaya Engkaulah kekuatan kami, tetap kami berlindung. Jagai kami Tuhan selama di dalam masa-masa COVID pandemik, untuk di seluruh Taiwan yang sudah masuk di dalam siaga 3. Tuhan, Kau mampukan kami untuk kami tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun, menjaga semua peraturan yang ada, dan kami tetap obey dengan perkataan firman Tuhan yang akan mengembalakan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati jemaat Allah. Bye.